Adi kiranya dapat memimpin acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ngadap sini Amrullah. Nah, kena bapak itu tapi barak meja sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari jawaban salamnya masih banyak yang belum menyelesaikan puasa sunnah Syawalnya, Pak. Masih lesu ya? Jadi saya ulangi sekali lagi, uhayyikum bisalamil atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Wa qala aidan fi riwayatin ukhra, khamsun minal ibadah, an-nazru fil mushaf, wan nazru ilal ka'bah, wan nazru ilal walidaini, wan nazru fi ma'i zamzama wa hiya tahuttul khotoya, wan nazru fi wajhil alim. Rawahu at-Tabrani kamal maktub fi kitab Jami' as-Shaghir lil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Yang kami hormati keluarga besar Ibu Nur Hayati yang selalu dicucuri oleh rahmat dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami ta'zimi, kami muliakan sesepuh bini sepuh, para guru-guru, segenap orang-orang tua, cerdik pandai, cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun aparatur pejabat pemerintahan, baik dari RT ataupun RW yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini, dan tidak lupa Bapak Haji, Ibu Haja, segenap asatiz wal asatizah, para ustaz ustazah sekalian yang berkesempatan hadir, dan tentunya kita semua sama-sama mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Serta pada umumnya ma'asyiral hadirin wal hadirat, ibu bapak, tamu undangan sekalian yang tidak dapat kami sebutkan secara satu persatu, baik pangkat maupun jabatannya di dalam strata sosial, yang tentunya kita semua sama-sama mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa tiada hentinya kita mempersembahkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat cucuran nikmat dan kasih sayang dari Allah, alhamdulillah bersyukur bahwa pada hari ini Sabtu 22 Syawal 1444 Hijriah. Jadi hari ini sudah 22 Syawal, Pak. Adapun sebagian saudara kita dari Perserikatan Muhammadiyah, maka bagi mereka hari ini 23 Syawal. Maka orang Arab bilang la farqa bainana wa baina ikhwanina fi jam'iyah Muhammadiyah. Tidak ada beda kita antara kita dengan saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu. Hanya beda dalam penentuan satu Syawal kemarin saja. Maka setelah Syawal ini sama-sama kita kembali merapatkan barisan, saling bergandengan tangan, tetap terus menjalin persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan di dalam bulan Syawal yang penuh dengan keberkahan ini, kita semuanya senantiasa akan terus mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada keharibaan kita, kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, allazi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu,
jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari ini kita sudah berada di 22 Syawal, Pak. Maka itu artinya kita sudah hampir berada di penghujung daripada bulan Syawal. Dan kalau di Palembang ini paling enak. Di Palembang ini lebarannya sebulan. Semua macam kita puasa. Orang di Palembang lebaran dibagi ke dalam 3. Jadi kalau meminjam istilah Ustadz Kemas Muhammad Ali, jadi kata beliau orang Palembang itu lebarannya paling seru. Sebulan anget, Pak. Lebaran itu dibagi ke dalam 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, sebulan pas. Adapun lebaran 10 hari pertama dari tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Syawal, ini disebut kalau di Palembang lebaran penuh kebersamaan, Pak. Kenapa disebut lebaran penuh kebersamaan? Sebab anak-anak yang jauh, yang pesantren, yang kuliah jauh, merantau, dulur-dulur masih kumpul kalau, maka disebut dengan lebaran penuh kebersamaan. Adapun dari tanggal 11 Syawal sampai dengan tanggal 20 Syawal, kalau di Palembang disebut lebaran penuh kehangatan, Pak. Kenapa disebut penuh kehangatan? Diangat-angatkan galau sebab ada opor diangatkan, ada tekwan diangatkan. Siang ini ada gitu tekwan, Bu? Ada. Ini insya Allah tekwan ida yang diangatkan itu insya Allah. Ini. Baru. Maksudnya yang diangat-angatkan itu kalau yang masih ada galau, Pak. Ini lebaran di Palembang dari tanggal 11 sampai dengan 20 Syawal disebut lebaran penuh kehangatan. Malaysia. Adapun lebaran di Palembang di 10 hari terakhir dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Syawal. Ini kita sudah masuk 10 terakhir, Pak. Ini kalau di Palembang disebut dengan lebaran penuh perasaan. Kenapa disebut lebaran penuh perasaan? Serba penuh perasaan galau, Pak. Kapan jengok dompet perasaan isinya masih banyak. Padahal sudah lebaran, lebar juga isinya, Pak. Ini kalau berjalan ke dapur, perasaan mambu opor itu masih ada, padahal ada katik lagi, Pak. Maka di Palembang disebut lebaran penuh dengan perasaan. Maka apapun bentuknya, mudah-mudahan dalam sebulan anget kita masih lebaran ini, kita sama-sama mengucapkan minal aidina wal faizin kulla amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal asa ayyajma'ana fi halil maisur wa qalbin surur wa dzambin maghfur. Apa dia Ustaz panjang yang bacanya bahasa Arab itu tadi. Maka singkatnya kita berharap di bulan Syawal ini taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah senantiasa menerima amalan-amalan yang sudah kita lakukan baik waktu di Ramadan ataupun juga yang sudah kita buat di dalam bulan Syawal ini. Kemudian juga mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada dalam hal-hal yang selalu dimudahkan Allah. Fi halin maisur wa qalbin surur, dan tentunya sebagai hasil daripada sebulan kita sudah puasa, kita diberikan kebahagiaan pada hari yang fitrah ini. Wa dzambin maghfur, dan yang tidak kalah penting sebagai buah daripada hasil puasa kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, bil khusus Ibu Nur Hayati, sekeluarga besar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal itu artinya naik ke atas, Pak. Maka orang Arab menyebut syawwala dzanabu aqrab. Ekor kala jengking naik ke atas. Jadi kala jengking itu kalau dia berjalan ekornya ke pucuk, Pak. Maka tidak ada ceritanya kala jengking kalau dia berjalan ekornya ke bawah. Itu yang ada namanya kambing lagi buang hajat namanya, Pak. Kalau ekornya itu. Maka orang Arab menyebut syawwala dzanabu aqrab. Ekor kala jengking naik ke atas, menghadap ke arah atas. Maka disebut juga oleh orang Arab syala syai'u ay irtafa'a. Kata orang Arab syala syai', naik sesuatu itu, ay irtafa'a, maksud syala artinya naik. Maka disebut Syawal, sesungguhnya maknanya adalah naik, tingkat ke atas. Maka kita berharap pada Syawal ini amalannya tidak menurun. Apa yang sudah diajarkan, ditarbiyahkan oleh Ramadan, jangan sampai di bulan Syawal ini kita tinggalkan. Waktu Ramadan kita sanggup buat amalan, padahal dalam keadaan gemetar, pedih menahan perut kita. Maka apa kata Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 92? Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Kata Allah, wala takunu kallati, jangan kalian menjadi seperti perempuan. Lebih detailnya kami sebut seperti perempuan tua renta, Pak.
Kita waktu puasa diibaratkan seperti perempuan renta. Sebab kenapa? Di situ badan kita gemetar waktu puasa, nahankan lapar, perut lapar itu Pak. Penglihatan berkunang-kunang, kulit pun memucat, warna kulit menjadi kuning. Tapi hebat betul, kita sanggup membuat berbagai macam amalan, mulai dari sholat sunnah, baca Al-Quran berjuz-juz, kemudian juga bersedekah. Maka para malaikat takjub memuji umat Nabi Muhammad. Apa kata malaikat di hadapan Allah? Hebat betul ya Allah, umatnya Sayyidina Muhammad itu dalam keadaan mereka gemetar tubuhnya, pedih perutnya, tapi mereka sanggup membuat amalan yang banyak. Maka Al-Quran menyebut dalam Quran surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati, jangan kalian menjadi seperti perempuan yang tua renta, maksudnya naqadat ghazlaha, yang sudah berhasil memintal benang yang dia pintal, kemudian dia buat menjadi selembar kain. Kain itu kemudian diberi nama libasut taqwa, kain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan tua, ada nenek-nenek sudah sepuh, matanya sudah berkunang, tapi sanggup murai benang kusut Pak. Sudah diurainya, dibuatnya, disulamnya satu sama lain, benang yang ini nyambung ke sini, yang ini nyambung ke sini, jadilah selembar kain. Tapi apa kata Allah? Naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Tapi setelah jadi berbentuk kain, indah dipandang mata kain itu. Naqadat ghazlaha, malah dia hancurkan, dia robek-robekkan lagi kain itu. Inilah perumpamaan umat Nabi Muhammad. Waktu Ramadan mereka semangat ibadah, tapi setelah Syawal mulai ditinggalkannya ibadah yang berbagai macam ragam sudah dia buat waktu Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berkumpul pada 22 Syawal hari Sabtu ini dalam rangka mendoakan Ibu Nur Hayati yang akan berangkat menunaikan satu panggilan Allah, yakni ibadah haji. Panggilan dari Allah dalam Al-Quran secara garis besar atau secara global terbagi menjadi 3 Pak. Yang pertama, panggilan dari Allah jelas kapan waktunya dan jelas kepada siapa sasarannya. Maka kata Allah dalam Quran surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah dalam Quran surah An-Nisa, Innas salata kanat 'alal mu'minina, sesungguhnya salat itu merupakan kefarduan atas setiap orang mukmin, kitaban mawquta, yang waktu-waktunya sudah ditentukan Allah. Maka panggilan yang pertama jelas kepada siapa sasarannya, yang mengaku beriman kepada Allah, dan jelas kapan waktunya adalah panggilan sholat. Kapan kita melaksanakan panggilan sholat? 5 kali di dalam sehari semalam. Yang pertama panggilan sholat dari Allah. Adapun yang kedua adalah panggilan yang belum jelas kepada siapa sasarannya dan belum jelas kapan waktu panggilan itu akan datang. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Imran yang kami baca di awal mukadimah tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka kata Allah, walillahi 'alan nas, dan di antara kefarduan Allah kepada setiap manusia, man istata'a, yang sudah istita'ah. Apa istita'ah? Untuk berangkat haji istita'ah itu paling tidak ada 2 syaratnya. 1, badannya sehat, 2, biayanya cukup. Kalau badan sehat, duitnya tidak cukup, tidak jadi berangkat Pak. Kalau uangnya ada, badannya tak sehat, tak jadi juga berangkat. Maka istita'ah ini 2, 1 badan sehat, 2 dananya cukup. Maka panggilan yang kedua, panggilan yang belum jelas kepada siapa sasarannya. Apakah kita semuanya yang hadir siang hari ini akan menjadi tamu Allah, ataukah sampai meninggal kita tak ditakdirkan menjadi tamu Allah? Wal-iyazubillah, na'udzubillah. Dan belum jelas kapan waktu kita akan memenuhi panggilan Allah itu Pak. Maka kami tadi dapat informasi kalau Ibu Nur Hayati ini setor tempo hari tahun 2012 Bu ya. Waktu itu Bapak masih ada Bu ya. Waktu itu Bapak masih ada.
Ternyata Allah takdirkan setor 2012 berangkat tahun 2023. Lah kalau sekarang Pak, kalau nanti Senin ada yang pergi ke Kementerian Agama di Pelaju, setor dia 25 juta, dapat dia nomor porsi haji, maka kemungkinan dia akan berangkat sekitar 30 tahun ke depan Pak. Jelas sampai sini Pak? Maka wajar hari ini kalau ada sebagian saudara kita yang berpikir mereka punya harta banyak, beruang mereka. Ada yang beruang hari ini? Datang enggak yang beruang-beruang itu? Yang mana yang beruang-beruang itu? Ini maksudnya punya uang banyak mereka Pak. Maka mereka akan ambil haji plus. Sekarang haji plus berapa Pak sekarang? Satu orang hampir 150. Ini plus lebih lagi 220. Lebih lagi. Sudah lebih tahu semua Pak. Nampaknya haji plus itulah yang mulai banyak diintai-intai jamaah sekarang nih Pak. Puroda 350 juta. Ini sudah mulai banyak haji Puroda 350 Nyai. Ya. Ini maka juga wajar kalau hari ini ada orang yang punya uang banyak, maka dia pilih umroh dulu. Umroh sekarang paling murah berapa Pak? 35. Yang 9 hari 27, 28 dan seterusnya. Yang 25 sudah hampir tidak ada lagi sekarang. 30 ke atas. Maka 27 ke atas Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka panggilan yang kedua kita berharap kepada Allah, panggilan ini belum jelas kapan waktunya dan belum jelas kepada siapa sasarannya, adalah panggilan haji dan umroh. Jelas sampai di sini? Ini panggilan yang kedua. Maka utama yang paling penting dalam panggilan ini adalah niat. Lihat Pak, sekarang banyak orang rumahnya mentereng, tapi kalau tidak niat tidak sampai dia Pak jadi tamu Allah. Maka yang penting sekarang adalah niat. Maka tidak menutup kemungkinan orang yang punya rumah bertingkat, uangnya berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, istrinya 4, giginya dipasang kawan. Orang yang macam ini belum tentu Pak menjadi tamu Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan seorang penjual buah yang setiap hari mendorong gerobak buahnya berjalan puluhan kilometer, dia sanggup, dia sisihkan sebagian hartanya, maka jadi tamu Allah. Dia hadir di rumah Allah, hadir melihat Ka'bah ada di hadapan matanya. Artinya yang paling penting dari panggilan ini adalah niat. Maka niatnya sekarang ayo dikuatkan. Niatnya dikuatkan. Sekarang mulai sekarang niatnya dikuatkan. Maka kata kami Pak, kalau yang punya rumah 2 jual sikok rumahnya, tabung buat ONH, ongkos naik haji. Kalau yang punya mobil 2 Pak, jual siji nek coro Jawa. Ada orang Jawa? Nah, banyak. Ini muslimat NU ini banyak orang Jawa gitu. Yang punya mobil 2 jual 1. Yang punya bini 2 Pak. Cerai. Ada yang punya bini 2. Mana orangnya Pak? Kalau yang punya bini 2 jangan dijual 1 Pak. Kalau yang sudah terlanjur lebih dari 1, berlakulah adil kepada keduanya. Ama adil itu Pak, dalam fikih munakahat, fikih pernikahan, pasti ada salah satu dari 2 istri ini yang paling dicintai, yang paling disayangi. Ini satu hal yang wajar Pak. Namun secara nafkahnya mesti harus adil kepada kedua-duanya. Jadi jangan dijual Pak istri 2. Panggilan yang kedua adalah panggilan ibadah haji dan belum jelas kapan waktunya dan belum jelas siapa sasarannya. Apakah kita semua ini adalah sasaran panggilan Allah ataukah tidak? Maka itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga adalah panggilan di dalam Al-Qur'an yang langsung Allah memanggilnya adalah panggilan yang belum jelas kapan waktunya tetapi sudah jelas siapa sasarannya. Panggilan ini Allah sebut dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu apabila mereka sudah sampai pada ajalnya, idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat dimundur 1 jam saja, wa la yastaqdimun, dan tidak dapat dimaju Pak. Panggilan yang ketiga, sasarannya kita semuanya yang diberikan kehidupan oleh Allah, namun belum jelas kapan waktu Allah akan panggil kita Pak.
Kalaulah ajal itu Allah urut berdasarkan abjad, saya yang paling duluan pulang, Pak. Alhamdulillah. Sebab nama saya Amrullah Pak Satriawan, paling duluan, Pak. Ini. Namun rahasia ajal tidak berdasarkan abjad nama, sekali lagi. Maka ini merupakan rahasia besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 panggilan ini adalah panggilan yang secara khusus langsung datang dari Allah, disebut Allah dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita ringkas ngaji sajalah. Sebab kalau lama jamaah mulai banyak kipas-kipas, Pak. Jadi penceramah ini susah, Pak. Kalau ringkas, singkat, apa kata petugas yang lain? Ustadz itu tidak sportif gitu ya, Pak. Tapi kalau kelamaan, kata jamaah yang belakang, itu gilo Ustadz Lamonian ceramahnya, katanya, Pak. Maka kita ceramah, kita ambil simpelnya saja, Pak. Kita ringkas saja. Ini pesan buat Ibu Nur Hayati. Bu, kami titip pesan, Ibu akan berangkat. Yang pertama, luruskan niat Ibu. Sebab sesungguhnya hakikat ibadah itu tidak untuk semata-mata kita agar mendapatkan satu kehormatan ketika kita pulang nanti, melainkan panggilan ini adalah panggilan karena betul-betul tulus kita ingin menjadi tamu Allah, menikmati indah ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat yang pertama. Yang kedua, perlu Ibu ingat dan seluruh jamaah ingat bahwa Makkah itu asalnya tidak disebut Makkah, Pak. Makkah itu asalnya disebut Bakkah. Disebut apa? Disebut Bakkah. Mana dalilnya bahwa Makkah itu disebut Bakkah? Di dalam Al-Quran, pada Quran surah Ali Imran ayat 96. Ayat berapa? Ayat 96. Nanti pulang ada Quran di rumah, dicek, silakan dibuka, Pak. Atau kalau sekarang ada yang pegang handphone, di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran Android, silakan dibuktikan yang saya sampaikan. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Apa kata Allah dalam ayat ini? Inna awwala baiti wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun Allah untuk umat manusia beribadah adalah Ka'bah. Di mana Ka'bah itu? Dalam ayat 96 surat Ali Imran kata Allah, Lallazi bi Bakkata, yang terletak di Bakkah. Lihat, ini sejarahnya. Kenapa Makkah itu disebut Bakkah? Menurut Imam An-Nasafi dalam kitab tafsir An-Nasafinya, kalimat Bakkah itu berakar dari bahasa Arab bakka ya buku, artinya memukul. Li'anna tabuku a'naqal jababiroh, karena tempat itulah yang memukul leher orang-orang yang congkak, sehingga kapan dia datang ke sana tersungkur bersujud dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kami yang kedua, tanggalkan setiap sifat-sifat serba keakuan dalam diri ketika datang menjadi tamu Allah. Lihat, Pak, banyak kita mendengar cerita dari sahabat, kawan-kawan kita, dari guru-guru kita, ada orang angkuh, merasa paling keakuan di dadanya, Pak. Penginapannya tidak jauh dari Masjidil Haram, hotelnya tidak jauh dari Masjidil Haram. Begitu sampai merasa paling tahu jalan ke Masjidil Haram, dia katakan dengan kawan sekawannya, ayolah ikut saya ke Masjidil Haram, saya sudah hafal jalannya, saya sudah 3 kali haji. Sombong ada di dalam dadanya. Begitu turun penginapan, berjalan ke arah Masjidil Haram, berputar-putar, tak dapat Masjidil Haram, Pak. Maka tempat ini membuktikan bahwa di tempat itulah setiap kecongkaan, kesombongan, tabuku a'naqal jababiroh, leher orang yang congkak, yang sombong, langsung dipukul Allah, bersujud dia agar dia beristighfar, bersujud dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Bakkah. Makkah itu karena tempat itu adalah tempat yang memukul leher orang-orang yang congkak. Jelas sampai di sini? Ini pesan buat seluruh jamaah, baik yang sudah berangkat, akan berangkat lagi, ataupun yang belum berangkat sama sekali, nanti akan berangkat. Tanggalkan sifat serba keakuan, tanggalkan sifat angkuh dalam dada kita kalau jadi tamu Allah. Ini lihat. Maka banyak cerita membuktikan, Pak, di Makkah itu langsung Allah langsung yang menunjukkan. Jadi kalau kita ada khilaf, ada merasa paling angkuh, paling serba keakuan, maka cepat ucap istighfar ketika nanti ada di sana, Bu.
Insya Allah apa yang disebut oleh guru-guru kita, diajarkan oleh para guru-guru kita, ini akan menjadi satu hal, satu thariqah untuk menempuh perjalanan ibadah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubinya, kalimat Makkah, nama asal dari Makkah, berakar juga dari bahasa Arab baka yabki. Apa arti baka yabki? Baka yabki artinya menangis. Menuju kami sekayu artinya nyemulung, Pak. Kenapa disebut menangis nyemulung? Sebab orang ketika datang di sana, pertama kali dia injakkan kakinya di sana, menangis bercucuran air matanya. Ya Allah, sampai pula aku menjadi tamumu hari ini ya Allah. Begitu juga ketika dia akan pulang, Pak. Selesai tawaf wada, berat rasa hati untuk meninggalkan Haramain Asy-Syarifain, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Maka menangis dia waktu tawaf wada, tawaf perpisahan, akan meninggalkan kota suci Makkah itu, Pak. Terlebih ketika nanti akan terbang di bandara di Jeddah, Pak. Maka wajar kalau tempat itu disebut Bakkah, karena Bakkah asalnya juga dari bahasa Arab baka yabki, artinya menangis. Orang kalau datang ke sana paling banyak sering menangis, Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut apa kata Nabi? Kata Nabi dalam hadis ini ada dalam kitab Jami'us Shaghir. Kitab Jami'us Shaghir ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hafal 200.000 hadis di luar kepala. Beliau menulis kitab Jami'us Shaghir, dan kemudian hadis ini periwayatnya adalah Imam At-Tabrani. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal ibadah. Ada 5 pandangan, ada 5 tatapan. Kalau kita memandang menatapnya akan bernilai ibadah. Apa yang 5 itu, Pak? Selesai saya sampaikan 5 ini, saya tutup tausiah saya, Pak. Udah mulai berkeringat panas di borobonya, Pak. Nah, ini. Selesai yang 5 ini saya sampaikan, selesai saya sampaikan tausiah saya. Apa itu kata Nabi? Yang pertama, memandangnya, menatapnya bernilai ibadah. Kata Nabi yang pertama, an-nazru fil mushaf. Yang pertama memandangnya bernilai ibadah, melihatnya itu dicatat ibadah adalah memandang kepada mushaf Al-Quran, melihat tulisan ayat Al-Quran. Maka tadi lihat Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita. Kalau kita diundang di majelis pembacaan surah Yasin macam tadi, ini pesan saya, ini wasiat saya. Kalau sudah ada yang hafal surah Yasin 83 ayat, meskipun sudah hafal, jangan dihilangkan kebiasaan tetap memegang buku Yasin, melihat tulisan ayat Al-Quran. Sebab kata Nabi, memandang ayat itu saja sudah bernilai ibadah, apalah lagi sampai mau kita menggerakkan lisan membacanya. Itu dapat kita 2 keutamaan. Satu keutamaan waktu kita memandang ayat, yang kedua kita mendapatkan keutamaan karena kita menggerakkan lisan membaca ayat Al-Quran. Kita paham bahwa satu huruf itu ada 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim itu harfun, satu huruf. Lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi yang kumaksud alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli harfin hasanatun. Setiap 1 huruf ada 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan sebanyak 10. Maka melihat yang pertama bernilai ibadah adalah melihat tulisan ayat Al-Quran. Pesan saya yang sudah hafal surah Yasin, pegang buku Yasin, lihat tatap baik-baik tulisan ayat-ayatnya, maka memandangnya bernilai ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, memandangnya bernilai ibadah kata Nabi adalah an-nazru ilal Ka'bah. Yang kedua, memandangnya bernilai ibadah adalah memandang kepada Ka'bah. Ini bersyukur setiap yang sudah diberikan Allah anugerah, termasuk Ibu Nur Hayati nanti akan berangkat memandang Ka'bah. Dia dilihat dengan matanya. Maka ini kata Nabi disebut memandang yang bernilai ibadah. Memandang yang kedua adalah memandang Ka'bah. Yang ketiga, wan nazru ilal walidaini. Memandang yang ketiga yang bernilai ibadah adalah memandang kepada wajah kedua orang tua. Ingat-ingat Mak, Bu, Bu.
Ibu-ibu muslimat yang di dalam dengar saya. Ini saya sampaikan. Apa kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Mufti Syafi'i di Madinah Al-Munawwarah? Kata beliau, setiap orang sebelum dia menikah, maka dua orang tua yang harus dihormati sampai dia nanti akhir nafasnya, Pak. Siapa itu dua orang tua sebelum menikah? Yang pertama orang tua kandung yang sudah melahirkan, merawat, membesarkan kita, dan yang kedua adalah guru-guru kita yang mendidik, mengajarkan A sampai Z, alif sampai ya. Maka sampai hari ini kita takzim, hormat, patuh, tunduk kepada guru-guru kita. Namun ingat, apa kata Habib Zain? Ketika orang sudah menikah, maka bertambah satulah orang tua baginya. Siapa yang satu ini? Yang satu ini adalah mertua. Maka memandang wajah mertua juga masuk yang disebut Nabi yang ketiga, an-nazru ilal walidaini, memandang wajah kedua orang tua, termasuk mandang wajah mertua juga dicatat Allah bernilai ibadah juga. Tapi hari ini apa yang terjadi, Pak? Hari ini banyak menantu mauna-una. Ngerti mauna-una, Bu? Ujuk kita Palembang banyak menantu-menantu kurang ajar. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu yang jawab paling betul itulah contoh mertua yang paling banyak makan hati gara-gara kelakuan menantu dua. Nah ini, hari ini banyak menantu mauna-una. Kenapa mauna-una, Pak? Kapan mulai datang mertua, datang nak mulai masuk pintu rumahnya, apa mulai timbul seuzon dalam pikiran menantu? Kata menantu, ngapa niat mertua ni nak datang lagi? Jangan-jangan nak minjam duit mertua ni. Ini paling banyak hari ini, Pak. Padahal setiap pagi, dari dalam sepekan, dalam seminggu, 5 hari saat bekerja selalu menitipkan anak di rumah mertuanya. Pagi mengantarkan anak, sore mengambil anak, seperti mertua adalah baby sisternya. Betul atau betul? Yang mana yang betul-betul itu, Pak? Ini sudah pengalaman semua rupanya, Pak. Dilaku ke menantu macam itulah juga, Pak. Ini kapan pagi diantarkan anak, diantarkan cucu, sore diambil lagi, Pak. Kalau lebaran belikan baju lebaran, tidak. Kapan datang mertua timbul seuzon dalam pikiran, ini nak minjam duit mertua nih, Pak. Maka hari ini paling banyak menantu-menantu tak tahu diri. Jelas. Yang ketiga disebut Nabi, mandangnya bernilai ibadah, mandang wajah kedua orang tua. Maka bersyukurlah hari ini kalian yang masih lengkap orang tua kalian, kalian pandanglah wajah kedua orang tua kalian. Adapun hari ini ada yang sudah masih ada ayahnya saja, masih ada yang ada ibunya saja. Bersyukurlah kalian rawat, kalian tatap, kalian lihat wajahnya dengan penuh kasih sayang, memandang wajahnya, dicatat Allah dalam timbangan amal, dalam buku catatan amal sebagai nilai ibadah. Jelas, Pak? Yang ketiga, mandang wajah orang tua. Berapa lagi, Bu? Berapa lagi? 2 lagi. Bacanya sudah juga, berkeringat dan lucu juga, Pak. Nah, ini. Nah, selesai 5 ini sudah selesai. Yang keempat kata Nabi, memandangnya bernilai ibadah adalah an-nazru fi ma'i zamzama wa hiya tahuttul khotoya. Yang keempat, mandangnya bernilai ibadah adalah memandang kepada air Zam-Zam yang sedang mengalir. Wa hiya tahuttul khotoya. Sebab ketika orang memandang air Zam-Zam yang sedang mengalir itu, di situ juga Allah rontokkan, Allah luruhkan kesalahan-kesalahan dan dosa yang dia buat. Maka bersyukur Ibu Nur Hayati, nanti sampai di sana minum sepuas air Zam-Zam. Saat melihat air Zam-Zam, puji kebesaran Allah, baca doa, minum air Zam-Zamnya. Maka disitulah Allah rontokkan, Allah luruhkan juga kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Termasuk yang belum berangkat juga, kalau dapat oleh-oleh air Zam-Zam, nengok air Zam-Zam itu sesuai dengan hadis Nabi ini, pujilah kebesaran Allah. Sebelum minum air Zam-Zam, baca doanya. Itulah yang menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima, Pak. Selesai ini tausiah tutup. Lah mulai panas berdengkang, berapa hari ini panas sudah, Pak. Ini yang kelima kata Nabi, memandangnya bernilai ibadah adalah
an-nazru fi wajhil alim, memandang kepada wajah orang-orang alim. Maka wajar kita kalau bertandang ke rumah guru kita, ke rumah ustadz kita, ke rumah kiai kita, ke rumah para habaib kita, di situ dipampang foto para ulama, memandang wajah para ulama, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cinta dengan Kiai Zain Sukri, dipajangnya di rumahnya foto Kiai Zain Sukri, mandang wajah Kiai Zain Sukri, mengingatkan kita, malu kita buat maksiat, Pak. Ada yang cinta dengan Kiai Haji Zainuddin MZ, dipampangnya foto Kiai Zainuddin MZ. Ada yang cinta dengan Ustaz Abdul Somad, dipajangnya juga foto Ustaz Abdul Somad. Maka yang kelima, memandang wajah orang alim bernilai ibadah, sebab ketika memandang wajah orang alim mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Nur Hayati yang akan berangkat senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan yang belum sempat menunaikan ibadah haji ataupun umroh senantiasa agar dapat disediakan oleh Allah, dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, meminjam pepatah Arab bijak, laqad yurja li jarhi sayfi burun wala burun lima jarh hadisan. Kalaulah sebilah pedang yang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, namun bila lisan yang melukai hati, hendak kemana obat akan dicari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.